thought brought the morning, a cry that meant the night would have to end. Angels sung announcing, blessed sun come down to all mankind. What was prophesied has come to pass. Hope arriving means I'm free at last. Prince of Peace, rule over me. Prince of Peace, reign. Oh, come all you despairing, there's rest and comfort here under the star. Love fulfilled the promise, Messiah take the crown here in my heart. I'll drop everything and run to you, spend my life declaring this good news. Prince of Peace, rule over me. Prince
Shalom semuanya. Selamat datang ke kebaktian online BWCC Christmas Celebration. Wow, first of all, it's Sunday, and second of all, it's Christmas everybody. Well, Merry Christmas everyone. Dan saya percaya Anda semua segak-segak, cantik-cantik semuanya pada pagi hari ini. Dan di mana aja Anda berada, bersama keluarga, teman-teman, maupun Anda bersendirian, jangan risau. Kita akan celebrate Christmas bersama-sama di BWCC Online Service. Nah, jika Anda teruja seperti saya, komen di ruangan komen, katakan I am excited too. Merry Christmas. Wow, jadi kita akan menggunakan sepenuhnya ruangan komen untuk kita berinteraksi antara satu sama lain pada hari ini. Alright, jadi sebelum kita mulai, mari saya mengajak kita semua untuk berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya Lord. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, pada hari ini ya Tuhan, di mana juga kami berada ya Tuhan, kami mau celebrate Engkau Tuhan. Pagi ini ya Tuhan, bersama-sama rekan kami di BWCC Online Service Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, kami yakin Tuhan, sukacita damai sejahtera Tuhan telah Kau berikan kepada kami pada pagi ini Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kami mau mendengar message Engkau ya Tuhan, biar kami bisa mendalami arti Natal pada tahun ini dengan lebih dalam lagi Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memberikan kami ya Tuhan sukacita yang besar ya Tuhan pada pagi ini ya Tuhan. Haleluya Tuhan, Tuhan, dengan keadaan apapun kami datang ya Tuhan, kami berdoa Yesus, biarlah Tuhan Engkau yang pegang kendali, biarlah Engkau yang menguruskannya Bapa, karena kami percaya Engkaulah Tuhan kami, Raja kami Bapa. Haleluya Tuhan, kami buka ibadah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Semua anak Tuhan katakan amin. Baiklah, sebelum kita mulai, ada satu petikan firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi ini, dan ianya diambil daripada Yesaya 9 ayat 5. Dan firman Tuhan ini berbunyi, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, dan lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Demikian firman Tuhan. Nah, come on, saya percaya ada semua sudah ready untuk worship the Lord. Come on, let's celebrate Jesus. Woo! Haleluya, mari kita sambut Raja Damai yang turun dari surga untuk menyelamatkan kita semua. Haleluya, Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, yang kita raikan, yang kita muliakan, yang kita agungkan pada hari ini. Haleluya, mari kita terus mengangkatkan pujian ini bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan, kita surga bergema. Haleluya. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bersuka dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Mari sama-sama kita katakan sekali lagi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun bagi dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Mari kita sama-sama teruskan muji Tuhan, memuliakan Dia, karena apabila Dia datang, Dia telah membawa damai sejahtera bagi kita semua. Amin. Bangsa
terus mengangkat pujian hormat kita hanya untuk the Prince of Peace, Jesus Christ. Dan dia telah lahir untuk kita, untuk selamatkan kita. Are you ready, church? Are you ready? Telah lahir bagi umat manusia terang dunia, kalahkan dosa. Telah datang harapan bagi dunia, sebuah mukjizat bagi manusia. Sang juru selamat, dia membawa sejahtera. Sang juru selamat, dia memerintah selamanya. Hey! Penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oh! Hey, hey, hey! Gotta shout for him. Telah lahir bagi umat manusia terang dunia, kalahkan dosa. Telah datang harapan bagi dunia, sebuah mukjizat bagi manusia. Sang juru selamat, dia membawa sejahtera. Sang juru selamat, yang memerintah selamanya. Hey! Penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. One more time, let's sing together. Penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Come on, sing it. Penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Come on. Penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Hey! Haleluya! Penasihat ajaib Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami datang pada saat hari ini ya Tuhan. Kami mengakui Engkaulah Raja kami. Engkaulah Juru Selamat kami. Lahir ke dunia membawa keselamatan. Engkaulah Raja di atas segalanya. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan kita pada saat ini. Haleluya. Engkaulah Raja segalanya. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan suara. Ku datang padamu membawa hormat dan syukurku. Yes Lord. Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Haleluya.
Raja di atas segala. Kau di atas segalanya. Sekali lagi. Dan padamu membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar. sampai selama-lamanya Tuhan. Inilah kerinduan kami ya Bapa, untuk terus menyatakan bahwa Engkau Raja di atas segalanya Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan, segala hormat kepada Engkau Raja damai. Haleluya, Yesus Kristus. Amin, amin, amin.
Shalom, selamat pagi dan selamat hari Natal untuk semua jemaat yang mengikuti ibadah kita pada hari ini. Nah, sangat senang dapat bersama kita untuk dapat merayakan Natal bersama dengan keluarga dan rakan-rakan melalui platform dalam talian pada hari ini. Dan saya percaya Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita dan kita akan diberkati. Terima kasih tim puji dan sembah yang sudah membawa kita untuk memuji dan menyembah Tuhan pada hari ini. Nah, sebelum kita mendengarkan message firman Tuhan, kita akan mengambil kesempatan pada saat ini untuk memberi dalam ruangan persembahan dan perpuluhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Natal yang kita rayakan pada hari ini merupakan antara hari yang sangat istimewa buat kita. Nah, sudah pasti kita telah mempersiapkan hadiah untuk diberikan kepada rakan-rakan atau keluarga kita. Tradisi memberi pada hari Natal mempunyai sejarahnya yang tersendiri, dan kita sebenarnya boleh melihat kisah pemberian pada hari Natal ini di dalam Alkitab. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal kedua ayat yang pertama dan kedua yang berbunyi seperti ini. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Dan seterusnya kita baca pula pada ayat ke-11 yang berbunyi, "Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur." Nah, berdasarkan catatan kisah ini, ada orang Majus yang telah mengembara dari jauh dengan tujuan mencari Yesus untuk menyembah dia dan mempersembahkan hadiah kepadanya. Nah, kisah pemberian itu tidak terhenti di situ saja. Apabila kita melihat ayat ke-12 yang dikatakan seperti ini, "Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain." Nah, walaupun orang-orang Majus itu tidak mengharapkan sebarang balasan, namun Tuhan melindungi mereka daripada kecelakaan dan menjaga mereka untuk kembali ke negeri mereka kembali. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apabila ianya suatu kesempatan yang amat baik untuk dapat memberi hadiah kepada rakan-rakan, kepada keluarga kita di hari Natal ini, nah terlebih besar lagi kesempatan untuk kita dapat mempersembahkan persembahan kita kepada Yesus, Raja atas segala raja yang berkuasa dalam kemuliaannya. Nah, dengan persembahan daripada diri kita sendiri, dan kita percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita, malah Dia yang menjaga kita dari sebarang kecelakaan. Nah, jadi marilah kita menjadi sama seperti orang-orang Majus itu, untuk memberi kepada Tuhan yang telah memberi kita hadiah yang terbesar di dalam hidup kita, yaitu kekekalan di surga. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur atas berkat yang sudah Engkau berikan, Engkau sediakan buat kami. Bahkan Engkau sudah memberi kepada kami suatu pemberian yang besar kepada kami, yaitu anak-Mu, Yesus Kristus, yang kami kenal sebagai Raja Damai kami yang berkuasa. Saat kami memberi kepada rumah-Mu pada hari ini, biarlah kami dapat memberi yang terbaik daripada kami. Sama seperti orang Majus yang sudah memberi yang terbaik kepada Engkau lebih 2000 tahun yang lalu. Nah, kami berterima kasih atas pengorbanan-Mu yang telah menyelamatkan hidup kami, sehingga kami dilayakkan Tuhan untuk memperoleh hadiah terbesar, yaitu hidup kekal. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amen. Amen. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pemberian kita pada hari ini boleh disalurkan secara online transfer ke nomor account yang tertera di screen Anda pada saat ini, atau scan code QR menggunakan aplikasi perbankan pada telepon bimbit Anda. Dan jangan lupa untuk menyertakan rujukan BWCC KL atau BWCC online
dan hantarkan ke nombor yang tertera pada skrin Anda pada saat ini untuk tujuan rekod. Nah, saudara-saudara, selepas ini kita akan mendengarkan message firman Tuhan daripada Pastor Perry Robert yang akan berkongsi siri khotbah bulan Disember, yaitu Prince of Peace. Kita persilakan. Shalom, selamat kita bertemu kembali kepada semua jemaat-jemaat yang luar biasa. Salam di dalam anugerah keselamatan Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun Anda berada, Anda tetap bersinar buat Tuhan kita. Dan saya percaya saat ini Tuhan Yesus ada bersama dengan Anda, dan Roh Kudus-Nya juga ada di dalam hati saudara masing-masing. Saudara, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Natal ya kepada semua yang ada bersama di dalam ibadah pada hari ini. Sungguh pun ini dilakukan secara online. Kita masih melakukannya secara atas talian oleh karena sebab-sebab tertentu. Jadi kita bergabung saja di dalam kebaktian kita pada hari ini, dan kita nikmatinya bukan hanya sebagai tontonan, tetapi kita sungguh-sungguh menikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah kita pada hari ini. Jadi saya tidak ingin buang masa, jadi saya akan lanjutkan dengan khotbah yang akan saya sampaikan pada hari ini sempena hari Natal yang sungguh mulia ini. Tajuk khotbah saya pada hari ini ialah sesuai tema kita pada bulan ini, Yesus Raja Damai telah lahir. Saya ambil daripada Yesaya pasal ke-9 ayat 1, pasal 9 ayat 1 dan juga ayat 5 hingga 6. Kemudian kita rujuk ayat-ayat yang lain sepanjang waktu pembicaraan kita. Kalau ada Alkitab, sila buka Alkitab Anda. Kalau tidak, kita bersama-sama di dalam hati kita untuk merenungkan firman ini sambil saya membacakannya buat kita semua. Beginilah firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Kita sambung. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Nasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Tema Natal kita hari ini adalah Raja Damai. Yesus Raja Damai. Dia datang sebagai Raja Damai. Berarti saudara, ada masalah di dunia ini. Sebab jika tidak ada masalah, maka sebenarnya tidak perlu ada damai. Itu logiknya. Namun begitu, kata raja boleh diartikan sebagai penguasa tertinggi pada suatu kerajaan, atau panggilan untuk penguasa tertinggi dari suatu kerajaan. Selanjutnya, kata damai juga boleh diartikan sebagai tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman, saudara. Jadi bila dihubungkan dengan Yesus sebagai Raja Damai, dapat difahami bahwa Yesus adalah Raja yang memerintah dengan penuh damai sejahtera, jauh dari peperangan dan tidak ada kerusuhan. Pemerintahan Yesus adalah pemerintahan yang penuh damai. Pada mulanya, Allah tidak menghendaki ada masalah di Taman Eden. Tetapi karena manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, jatuh di dalam dosa, maka damai itu hilang. Namun Allah mempunyai rencana untuk menebus manusia yang merasa bersalah karena dosa dan tidak mampu menebus diri sendiri dari dosa. Ya, kita tidak akan dapat berdamai dengan Tuhan kalau Dia tidak mencari kita untuk berdamai dengan Dia.
Jadi artinya Tuhan yang kita sembah mencari kita untuk mendamaikan kita dengan dirinya. Jadi Raja Damai merupakan suatu pernyataan yang menegaskan bahwa Yesus Kristus Tuhan kita secara jelas menyatakan adalah bahwa adalah pembawa damai di antara kita, yaitu umatnya. Dia pembawa damai. Dalam keluarga setiap umatnya, dia pembawa damai. Damai dalam gerejanya dan damai di dalam kerajaannya. Jadi pertanyaan penting yang patut diajukan ialah, mengapa Yesus disebut sebagai Raja Damai? Mengapa Yesus disebut sebagai Raja Damai? Jadi Yesus disebut sebagai Raja Damai karena yang pertamanya Yesus sendiri memiliki damai. Dia sendiri memiliki damai. Yesus adalah Raja Damai yang membuktikan bahwa Dia memiliki damai yang lebih dari siapapun dalam ukuran dan yang tidak terbatas. Jadi hal ini dibuktikan, yang pertama, damai yang Yesus berikan tidak sama dengan yang lain. Rasul Yohanes menulis demikian di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yang kedua, hanya dalam Yesus kita temui damai sejati. Dalam Yohanes 16 ayat yang ke-33. Kemudian di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 14 dikatakan ini, kelahiran Yesus diwarnai berita malaikat perihal damai di bumi karena Yesus adalah Raja Damai. Dalam Matius 11 ayat 24, Yesus mengundang setiap orang untuk datang kepadanya untuk mendapatkan kelegaan dan damai sejahtera. Saudara, seterusnya, Yesus adalah pembawa damai. Dikatakan demikian, yang pertamanya Yesus memperdamaikan Allah dengan manusia. Ya, catatan ini boleh ditemukan dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 18 hingga 19. Seterusnya juga Yesus membantu kita berdamai dengan musuh kita di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 11 hingga ke-22. Kemudian dalam Matius pasal yang ke-5 ayat ke-24, Yesus membantu kita berdamai dengan diri kita sendiri, saudara. Ya, itu di dalam Roma 7:18 hingga 26. Ya. Selanjutnya Yesus akan datang dengan damai sejahtera. Jadi dikatakan demikian, saudara, Yesus membangun kerajaannya bukan dengan kekuasaan atau senjata, melainkan doktrin dan pengajaran yang berisikan damai sejahtera. Ini kita boleh simak ayatnya di dalam Roma pasal yang ke-19, pasal ke-14 ayat 19, dan juga di dalam 1 Korintus pasal ke-14 ayat ke-33. Seterusnya kerajaan dibangunnya akan berlangsung selama 1000 tahun dan dia menjadi Raja Damai. Kita boleh temukan ini dalam Wahyu pasal ke-20 ayat 4. Selanjutnya, karena begitu rupa damai dalam kerajaannya itu, maka bukan saja manusia berdamai, namun binatang buas pun boleh berdamai. Jadi boleh semak ayat ini di dalam Yesaya pasal ke-11 ayat 6 hingga 10. Dan boleh semak ayat-ayat yang saya telah sampaikan sebentar tadi secara pribadi dan jadikan itu sebagai reflection pribadi kita untuk meneguhkan lagi apa yang kita pelajari melalui khotbah pada hari ini. Nah, kalau Tuhan sudah mencari dan mendamaikan kita dengan dirinya sendiri, maka kita harus dapat berdamai dengan diri sendiri. Kita tidak akan dapat berdamai dengan orang lain sebelum kita berdamai dengan diri kita sendiri terlebih dulu. Maria mampu berdamai dengan dirinya sendiri sehingga sanggup berkata di dalam Lukas 1 ayat 38 dia mengatakan ini, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu.
Jadi seperti Maria, mungkin banyak hal yang susah untuk difahami, contohnya mujizat ke depannya. Tapi akan boleh terjadi dalam hidup kita kalau kita dapat berdamai dengan diri kita sendiri, saudara. Dan peristiwa apapun akan dapat kita terima dengan ucapan syukur. Jika kita dapat menerima apapun dalam hidup ini, tetap berdoa dan berserah total kepada Tuhan. Belajar untuk hidup benar serta telah berdamai dengan Tuhan dan diri sendiri, maka kita dapat mengucap syukur atas apapun. Tuhan memiliki cara untuk menenangkan seseorang yang sudah didamaikan Tuhan dan hatinya berdamai dengan dirinya sendiri. Dia akan beroleh rehat dan Tuhanlah yang akan mengatasi permasalahannya. Sebesar apapun masalahnya, seperti yang dialami Yusuf, yaitu suami kepada Maria di dalam Matius pasal yang pertama ayat 18 hingga 25. Sudah. Orang yang sudah berdamai dengan Tuhan dan dirinya sendiri pasti sudah pulih dan lebih dewasa hidupnya, serta tidak akan mengungkit-ungkit masalah-masalah yang telah berlalu. Jadi setelah kita berdamai dengan Tuhan dan diri sendiri, berdamailah dengan sesama manusia lainnya, yaitu tanpa kepahitan atau sakit hati, saudara. Jadi tutuplah tahun 2022 ini dengan damai sejahtera dari kerajaan Allah. Milikilah kelegaan hati supaya Raja Damai itu terus bertakhta di dalam hati dan hidup kita. Orang yang menyadari bahwa Allahnya adalah Raja Damai, maka akan ada kedamaian sejati dalam hidupnya. Saudara-saudari yang saya kasihi, dalam suasana menjelang Natal, yang sangat indah dan berbahagia ini, marilah kita merenungkan firman-Nya. Oleh sebab kasih setia dan kasih karunia-Nya bagi kita yang penuh sukacita dan damai sejahtera tidak pernah berubah, marilah kita syukuri dengan memperhatikan dan mempelajari firman-Nya dengan lebih tekun lagi. 2700 tahun yang lalu, Nabi Yesaya menyampaikan nubuatnya, yaitu nubuatan kelahiran Raja Damai, sebagaimana ditulisnya dalam fasa kelahiran Raja Damai yang tercatat dalam kitab Yesaya yang baru sebentar kita baca tadi. Melalui firman Tuhan tersebut, Nabi Yesaya, salah satu dari 10 nabi besar, memberi kita didikan, memberi kita ajaran dan nasihat yang sungguh dahsyat bagi kita. Firman Tuhan dalam fasa ini menuturkan beberapa perkara utamanya yang berkenaan dengan nubuat lahirnya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat semua manusia berdosa yang percaya kepadanya. Beberapa perkara itu, di antaranya bahwa tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit. Terang telah bersinar, banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Selain itu, ia juga menyatakan kepada kita bahwa kuk dan gandal sudah dipatahkannya. Seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, dan kuasanya yang besar dan damai sejahteranya tidak akan berkesudahan. Ya saudara, tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit. Nabi Yesaya, salah satu dari 10 nabi besar itu, menyatakan bahwa tidak selama-lamanya orang akan menderita, tidak selamanya orang akan hidup dalam kesuraman, dalam negeri yang tertindas dan terimpit, dan tidak selama-lamanya kita akan terhimpit oleh berbagai persoalan, kekerasan, dan penindasan. Kalau pada zaman dahulu Tuhan Allah Israel memandang sebelah mata dan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Dia akan memuliakan jalan ke laut, yaitu daerah seberang sungai Yordan. Apa itu? Itu wilayah bangsa-bangsa lain. Tepat pada waktunya, Tuhan Allah Israel tidak akan membiarkan umat pilihan yang dikasihinya hidup dalam penderitaan,
Tuhan akan mengangkat dan memuliakan mereka di kemudian hari. Jadi demikianlah bunyi firman Tuhan yang telah dicatatkan di dalam kitab Yesaya. Ya, di dalam ayat yang pertama Tuhan berfirman, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Jadi menurut ayat firman ini, ya, firman Tuhan ini, ayat ini, Tuhan sungguh akan memuliakan jalan ke arah laut, yaitu daerah-daerah yang berlokasi di seberang sungai Yordan, daerah-daerah yang menjadi wilayah kekuasaan bangsa-bangsa bukan Yahudi, daerah kekuasaan bangsa-bangsa lain yang bukan pilihannya. Mengapa? Ya, mengapa saudara? Ada apa? Adakah sesuatu yang berkenan di hati Allah mengenai bangsa-bangsa itu, bangsa-bangsa tersebut? Jadi perhatikan firman Tuhan yang dicatat di dalam ayat yang kedua, fasa yang sama. Alkitab menyatakan kepada kita bahwa bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar, saudara. Benar, telah bersinar. Nabi Yesaya menyatakan bahwa Tuhan Allah Israel membuat bangsa-bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka bangsa-bangsa yang diam di negeri kekelaman itu sudah menerima terang cahaya yang bersinar, terang benderang. Mereka menerima terang yang bersinar, itu terang yang sangat gemilang dengan penuh sukacita di atas mereka dan di atas daerah mereka, saudara. Jadi saudara, dengan lebih dalam lagi, Nabi Yesaya menyatakan bahwa Dia, Allah Israel, sudah mendorong banyak orang bersorak-sorai. Mereka dipenuhi sukacita. Mereka sudah bersukacita di hadapan Allah Israel. Mereka bersukacita dan bersorak-sorai seperti pada waktu panen raya. Mereka bersorak-sorai seolah mendapat kelimpahan panen yang luar biasa, seperti orang-orang yang bersorak-sorai membagi-bagi rampasan perang. Demikian dinyatakan oleh firman Tuhan yang dicatat dalam ayat yang ketiga. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Saudara, marilah kita baca. Saudara, marilah kita baca dan pelajari firman Tuhan dengan lebih dalam lagi. Kita rujuk ayat yang keempat, menyatakan ini, saudara. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Firman Tuhan menyatakan bahwa kuk yang menekannya, gandar yang di atas bahunya dan tongkat para penindas telah dipatahkannya. Dia, Tuhan Allah Israel, sudah mematahkan segala kuk, gandar dan tongkat besi seperti yang dilakukannya pada hari kekalahan Midian pada waktu yang lalu. Kemudian firman Tuhan menyatakan bahwa setiap sepatu tentara yang berderap-derap akan dimakan api, sedangkan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Di dalam ayat yang keempat, saudara, itu yang dinyatakan. Jadi seorang anak telah lahir untuk kita. Raja damai telah lahir sepanjang masa untuk kita. Perhatikan ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sekitar 2700 tahun yang lalu, Nabi Yesaya menubuatkan bahwa seorang anak telah lahir bagi kita. Dia adalah seorang putra yang telah dipilih dan ditetapkannya bagi kita oleh Allah Bapa sejak dari mulanya. Dia adalah lambang pemerintahan sepanjang masa. Di bahunya adalah kuasa.
kehormatan dan kemuliaan yang kekal selama-lamanya. Namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai sepanjang masa. Saudara-saudari, besar kuasanya dan damai sejahteranya tidak akan berkesudahan. Selanjutnya saudara, kita perhatikan ayat yang ke-7 ini. Ini sungguh luar biasa. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Ya, ini menyatakan bahwa kekuasaannya besar dan tidak terbatas. Damai sejahteranya tidak akan berkesudahan. Di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya akan berkelimpahan sukacita dan damai sejahtera. Karena Dia, Tuhan Allah, akan senantiasa mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Allah, Tuhan semesta alam yang akan melakukan semua hal ini dengan kasih setianya yang tidak berkesudahan dan oleh kerana kecemburuannya. Lantas, apakah bahagian kita? Bagaimana dengan diri kita, saudara? Sudahkah kita percaya bahwa seorang anak telah lahir untuk kita, yaitu Yesus Kristus, Tuhan, Mesias dan Juru Selamat kita, dan semua orang percaya kepadanya? Sudahkah kita percaya bahwa Dia yang dilahirkan dari perawan Maria membawa terang, sukacita dan damai sejahtera yang membuat banyak orang bersorak-sorai dan sukacita yang besar? Dan sudahkah kita percaya bahwa kuasanya, sukacitanya dan damai sejahteranya kekal selamanya dan tidak akan berkesudahan? Nah, sudah tentu saudara, kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita percaya bahwa seorang anak telah lahir untuk kita, yaitu Yesus Kristus, Tuhan, Mesias dan Juru Selamat kita, dan orang-orang yang percaya kepadanya. Tentu saudara, kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita sudah percaya bahwa Dia dilahirkan dari perawan Maria membawa terang, sukacita dan damai sejahtera yang membawa banyak orang bersorak-sorai dan bersukacita yang luar biasa. Sudah tentu saudara-saudari, kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita sudah percaya bahwa kuasanya, sukacitanya dan damai sejahteranya kekal selamanya dan tidak akan berkesudahan. Jadi berbahagialah kita yang percaya, saudara, bahwa seorang anak telah lahir untuk kita, yaitu Yesus Kristus, anak tunggal Allah Bapa. Karena Dia, Yesus Kristus, Tuhan kita, sudah lebih dahulu ditetapkannya menjadi Tuhan, Mesias dan Juru Selamat kita sejak dari semula. Jadi berbahagialah kita yang percaya bahwa Dia dilahirkan dari perawan Maria membawa terang, sukacita dan damai sejahtera yang membuat banyak orang bersorak-sorai dan bersukacita besar dan luar biasa. Karena Dia, Yesus Kristus, Tuhan kita, akan melimpahkan kepada kita terang cahayanya kekal untuk selama-lamanya. Jadi berbahagialah kita yang percaya bahwa kuasanya, sukacitanya dan damai sejahteranya kekal selamanya dan tidak akan berkesudahan dengan tetap setia beribadah, saudara. Kita tetap setia beribadah, kita tetap setia berdoa, bersyukur, memuji, memulia, menyembah dan melayani firman-Nya, melayani gerejanya, melayani pribadinya, karena Dia sudah menyediakan bagi kita bagian hidup kekal yang penuh sukacita dan damai sejahtera dengan Allah Bapa yang bertahta di surga, saudara. Puji Tuhan, Tuhan kita, Raja Damai, telah lahir di dunia ini. Mari rayakan Natal ini dengan penuh makna yang mendalam. Alami dia dengan secara pribadi. Bagikan, pesankan message ini kepada mereka yang memerlukan, sehingga kita dan semua orang menerimanya dengan hati yang terbuka, menerima damai sukacita daripada Raja Damai ini. Haleluya. Ini saja khotbah Natal kita pada tahun ini. Selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru. Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu.
Berkati firman-Mu ini, sehingga firman-Mu menjadi rema yang mengubahkan kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu yang akan merayakan Natal pada hari ini dengan mengenal pribadi Tuhan Yesus melalui kebenaran dan firman-Mu, sehingga Natal ini membawa makna yang akan mengubahkan kehidupan semua orang, termasuk diri kami sendiri. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Wow, thank you so much Pastor Perry for that wonderful and powerful message sebentar tadi. Saya percaya kami semua sudah diberkati lewat daripada message sebentar tadi. Dan yang diberkati, come on, komen dorongan komen, katakan yeah. Dan saya berdoa agar Christmas kali ini, Natal kali ini akan disambut dengan meriahnya, membawa 1001 makna kepada kita, dan kita lebih mendalami erti Natal from year to year. Dan sedikit announcement kepada kita pada hari ini. Ada 2 announcement penting. Yang pertama, tithes dan offering kita boleh dilakukan atas talian menerusi account bank yang tertera di hadapan skrin anda. Dan jangan lupa untuk screenshotkan transaksi anda dan hantarkan kepada nombor telefon yang ada di hadapan skrin anda ini. Anda boleh hantarkan transaksi anda kepada nombor itu. Alright. Dan pengumuman yang kedua pada hari ini adalah pada 1 Januari 2023. Saya ulangi, pada 1 Januari 2023 kita tidak akan ada kebaktian pada hari itu. Namun kebaktian akan bermula seperti biasa pada minggu hadapannya. Mengerti? Bisa mengerti? Yes, luar biasa sekali. Baiklah, itu saja pengumuman daripada saya. And I hope you guys enjoy the Sunday service, everybody. Merry Christmas, Feliz Navidad, everybody. Dan saya serahkan masa ini kepada Pastor Perry untuk benediction. Namun sebelum itu, mari kita nyanyikan Christmas Carol ini dengan paduan suara anda di mana jua anda berada. Let's celebrate Jesus one more time. Dan kita mau celebrate dan kita mau nyanyikan this Christmas Carol together. Merry Christmas everybody. Feliz Navidad. Merry Christmas. Syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah berada di penghujung ibadah Natal kita pada tahun ini. Saya percaya Anda semua sudah diberkati dengan khususnya firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya firman ini akan menjadi rema dan menghidup serta membangkitkan pribadi kita masing-masing, sehingga kita dapat menyampaikan pesan Natal, bukan saja menyampaikan, tapi kita sendiri mengalami makna Natal itu sendiri, sehingga hidup kita mengalami breakthrough di dalam hubungan kita dengan Tuhan yang sesungguhnya. Haleluya. Mari kita tutup ibadah kita pada hari ini ya dengan doa, dan saya akan pimpin kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, saya berdoa supaya menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu, kami akan dikuatkan. Engkau akan meneguhkan kami oleh Roh-Mu, sehingga iman Kristus diam di dalam hati kami, dan kami berakal serta kami berdasar di dalam kasih Tuhan. Saya berdoa supaya kami semua jemaat-Mu, segala orang-orang yang kudus, orang percaya gereja-Mu, dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Saya berdoa supaya jemaat semua dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita.
Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Jemaat yang saya kasihi sekalian, marilah kita berpisah buat sementara waktu. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, dan sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Haleluya. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare to, and heaven and